time is study. Kita kan guru penggerak, guru belajar, jadi time is study. Kalau pengusaha, time is money. Meskipun kita cuma ber-12 orang, tidak mengurangi semangat membara. Merdeka belajar. Merdeka. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi atas segala rahmat karunia-Nya sehingga hari ini kita bertemu meskipun lewat virtual. Semoga tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar, karena hanya guru yang belajar yang berhak untuk mengajar, dan hanya guru yang berdaya yang bisa memberdayakan siswa. Selamat datang Pak Lewan, Bu Yani, Pak Ibu, Bu Rahma, Pak Mul, Bu Hadijah, Bu Sari, teman-teman sekalian yang saya hormati. Hari ini sungguh luar biasa, malam ini sungguh luar biasa, kita mendatangkan pemateri yang luar biasa dari Binjai. Jadi jauh-jauh dari Sumatera. Sayang loh Bapak Ibu kalau tidak dimanfaatkan dengan baik. Beliau bernama, saya selalu manggil Ibu Ega, jadi kadang lupa nama panjang. Lisa Megasari dari komunitas guru belajar Binjai. Beliau salah satu tim RPP Merdeka Belajar di komunitas guru belajar Nusantara. Kalau saya membacakan biodatanya nanti sangat banyak. Jadi singkat saja, beliau S1 di Universitas Negeri Medan pada tahun 2005. Kemudian yang terbaru, beliau adalah pemantik lokakarya kompetensi guru dan kepala sekolah. Itulah bintek terakhir yang kita hadiri bersama sebelum corona. Pada bulan Februari 2020, bulan Maret itu corona datang. Sampai hari ini kita masih tetap virtual. Semoga tidak mengurangi semangat belajar. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, saya mengundang dengan hormat Ibu Ega. Materi kita hari ini, malam ini, asesmen dan diferensiasi dalam Merdeka Belajar. Jadi semoga bisa menambah wawasan kita semua. Mari kita belajar bersama. Silakan Bu Ega. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat seluruh kawan-kawan di Makassar. Kalau di Makassar apa ya? Apa kareba itu ya? Apa ya, Bu? Iya. Ini. Apa kareba? Apa kareba? Itu jawabnya apa? Baji-baji. Oh, baji-baji. Oke, apa kareba? Oke. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah sudah memberi kita kesempatan untuk hadir hari ini. Terima kasih banyak kepada kawan-kawan penggerak KGB Makassar karena memberikan kesempatan untuk hadir di sini. Yang pernah jumpa langsung ya, ini moderator kita yang keren, Bu Erni Marlina. Apa kabar? Semoga bisa jumpa lagi. Lalu ada Bu Emi yang bareng-bareng di tim RPP Merdeka Belajar dari Makassar. Saya manggilnya Ut. Ya, semoga bisa jumpa, dan Bapak Ibu semua peserta yang ada di Zoom meeting kali ini. Perkenalkan saya Lisdia Megasari, biasa dipanggil Ega, tadi udah dikenalkan oleh Bu Erni. Soal diferensiasi dan asesmen dalam RPP Merdeka Belajar. Karena kita di komunitas guru belajar, artinya saya pun barengan belajar sama Bapak Ibu. Jadi berapa hari ini lihat-lihat juga apa tuh ya diferensiasi dan asesmen gitu kan. Kita punya, kalau untuk diferensiasi kita punya buku bacaan wajib KGB, ini buku diferensiasi. Kalau ada yang belum beli, mohon dibeli kepada promotor Makassar. Siapa ya promotor Makassar? Aku. Oh, Bu Erni, pasti saya udah duga Bu Erni. Nanti kan kalau beli ini keuntungannya seperti KGB Binjai ya, beli buku keuntungannya bisa masuk juga ke BKG kayak begitu. Nah, jadi kita sama-sama belajar
sharing barengan. Saya bukan narasumber wah luar biasa, tidak, tapi kita teman bareng untuk diskusi hari ini ya, malam yang hebat ini. Berarti saya share screen ya Bu Erni ya? Silakan Bu, silakan. Bu Emi bisa di co-host ya kali ya? Ya, host saya nggak bisa nih. Masih disabled, Bu. Ya, bentar Bu. Oke. Oh, ini dia. Udah bisa? Coba, Bu. Oke. Oke, mantap. Ya. Bentar ya. Dia bikin di... Oke. Nah, ini di asesmen dan diferensiasi dalam RPP Merdeka Belajar. Suara saya jelas ya, Bu Erni ya? Ya, sangat jelas. Oke. Nah, ini Zoom-nya kok salah tulis tuh ya, Zoom-nya bukan double O. Oke, ini sekedar CV saya. Karena kita bicara hari ini tentang RPP, sedikit ya sekilas tentang RPP. Berarti saya mulai nih ya, Bu Erni ya. Silakan Bu Ega, dilanjut. Oke. Sedikit tentang RPP, teman-teman bisa nampak ya di sharing-nya oke ya? Bisa Ya, bagus. Oke, jadi sedikit saja tentang RPP, yaitu pengaturan tentang apa yang akan dilakukan pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Jadi, RPP itu seperti sebuah skenario, situ saya tulis di bagian yang warna merah, dia seperti sebuah skenario. Jadi, skenario sebelum terjadi proses tanda kutip syuting. Nah, syutingnya itu adalah proses belajar mengajar, dengan sutradaranya adalah guru, lalu penulis skenarionya, penulis RPP-nya juga guru, produsernya tentu kepala sekolah kan gitu. Dan para artis-artisnya adalah aktor dan aktrisnya adalah guru itu sendiri dan murid-murid. Lalu, nah di sini ada sebuah miskonsepsi bahwa terkadang RPP itu harus dibuat seindah mungkin dengan kata ilmiah, seakan-akan ada guru super, lalu ada murid impian, lalu kelas itu teratur, luar biasa sempurna. Tapi miskonsepsi ini membuat guru capek, lelah, karena faktanya nggak seperti itu. RPP itu jadi tak lebih hanya tulisan di atas kertas. Nah, ini perlu disampaikan di awal bahwa RPP Merdeka Belajar itu bukan sesuatu yang di awang-awang gitu, yang indah gitu, tapi sesuatu yang fakta. Walaupun sederhana tapi bermakna. Nah, ini dia sebuah pencerahannya. RPP itu sebaiknya dibuat sesuai dengan kenyataan. Tidak perlu khawatir akan salah, karena sejatinya tidak ada kesalahan dalam belajar. Yang ada adalah belajar dari kesalahan. Nah, hari ini yang kita akan bahas adalah mengenai diferensiasi dan asesmen. Nah, ini sudah ada kaitannya. Pahami profil murid. Nah, ketika memahami profil murid, kebutuhan belajar murid, latar belakang ekonomi, sosial budaya murid, kekuatan dan kelemahan murid, di situ kita bicara diferensiasi, bicara topik kita hari ini. Nah, kalau saya sih, menurut saya kita juga perlu memahami satu faktor diferensiasi yang lain. Apa itu? Pahami diri Anda sebagai guru, pahami kekurangan dan kelemahan Anda. Jadi memang kita harus fokus pada murid, karena muridlah fokus utama di ruangan kelas, namun kita juga harus mengukur kemampuan kita sebagai guru. Walaupun misalnya murid ini, misalnya kita punya teman rekan guru yang ternyata sepemahaman, sefrekuensi, penggerak juga, yang ngajar di sekolah yang sama, ngajar murid kelas 2 ini tahun ajaran yang lalu. Nah, tahun ajaran ini pas mereka naik kelas 3, kita yang mengajar. Nah, kan itu profil muridnya mirip ya, karena cenderung mirip dari sejak tahun lalu. Namun, diferensiasi kita dengan guru kita, teman kita itu kan berbeda. Mungkin teman kita ngerti IT, kita mungkin mengerti tapi nggak terlalu dalam. Jadi tetap perlu diferensiasi seorang guru sih, tapi ini penekanannya nggak terlalu tinggi, karena penekanan tetap, bintang utamanya tetap murid. Seperti itu. Nah, di kalimat terakhir saya sampaikan bahwa RPP itu setiap tahapannya tepat seperti yang akan Anda lakukan,
sehingga dia seakan-akan seperti surat cinta kepada kelas Anda. Jadi kalau surat cinta itu minta orang membuatkan surat cinta itu kan aneh ya. Aku membuat surat cinta nih sama gebetanku gitu kalau bahasa Jakarta ya. Kalau bahasa Makassar nggak tahu tuh. Terus kita minta orang yang bikinin gitu. Yang kenal dengan orang yang pengen kita berikan surat cinta ini kan kita, bukan orang itu. Walaupun dia puitis, penyair, walaupun dia juara tulis surat cinta se-Indonesia, tetap saja dia nggak paham kelas kita. Tetap saja kita yang lebih memahami. Sehingga saya lebih berpikir RPP itu seperti surat cinta. Kalau Anda kopas atau membeli RPP, itu artinya Anda menyerahkan cinta Anda kepada orang lain. Ya. Mungkin agak lebay ya. Miss Emmy ketawa-ketawa, Bu Erni pun juga senyum-senyum ya. Saya lihat mungkin yang lain juga, wah ini Bu Ega ini belajarnya serius atau enggak. Tapi benar kan teman-teman, menjadi seorang guru itu adalah menjadi seorang yang romantis gitu. Karena kalau tidak, kita akan datang sekolah, rumah, kelas, ruang guru, kantor kepala sekolah, dinas, terus rumah lagi. Ya begitu terus setiap hari dan akhirnya, aduh, kapan gajian, kapan serti cair, 13 dan lain-lain gitu. Jadi kita tidak menikmati setiap hari bertemu dengan murid. Itu sebenarnya dedikasi sejati seorang guru. Gitu ya, saya nggak akan lama di sini. Nah, ini saya menggunakan flyer dari Kampus Guru Cikal. Sebagai guru, saya saat menyusun RPP, saya bingung merancang strategi pembelajaran yang tepat. Mungkin detail ini sudah dibahas ya di hari Selasa kemarin sama Pak Ahmad Farizen ya dari KGB Sidoarjo. Susah payah disusun, lalu melihat kondisi kelas, akhirnya rencana berubah total. Saya pernah ngisi TPD WA ya di KGB Wonogiri sama bukan Mojokerto, Wonogiri dan Jepara. Jadi itu ada pertanyaan, Bu Ega itu udah disiapin tuh RPP. Lalu tiba-tiba pas dilaksanakan ambiar. Ambiar itu kalau bahasa Jawa tuh, saya tanya juga apa itu ambiar. Gagal total gitu, berubah total. Nah, itu gimana? Nah, jawaban saya waktu itu adalah apabila RPP adalah surat cinta dalam catatan benar-benar memahami diferensiasi dari murid, walaupun terjadi gagal total, kegagalan totalnya nggak akan hancur berantakan. Misalnya, yang sederhana ya, misalnya ada guru yang membuat RPP indah tentang cuci tangan. Nah, cuci tangan karena lagi musim corona, RPP PJJ, cuci tangan pakai keran. Kan cuci tangannya harus air mengalir, jadi pakai keran. Ya, kalau RPP dibuat tanpa memahami diferensiasi murid, ya sudah, pokoknya pakai keran. Tiba-tiba, begitu dilakukannya, ada keluhan dari semua orang tua siswa. Bu, nggak ada keran, Bu, kami ini orang susah yang ada sumur. Kayak begitu. Nah, kalau kita tidak memahami murid, kita langsung akan ambiar gitu. Namun kalau kita sudah memahami murid, itu pasti seorang guru belajar akan adaptif. Kalau tidak ada keran, Bapak Ibu orang tua bisa menyiram dengan gayung. Intinya kan air mengalir di bawah gayungnya. Jadi anak bisa cuci tangan di bawah gayung yang disiram di atas tangan anak gitu. Jadi kalau memahami diferensiasi murid, tingkat ambiar atau tingkat gagal total itu relatif lebih ringan. Dan kalaupun terjadi, kita relatif siap menghadapi itu. Karena RPP-nya ini buatan sendiri, bukan RPP buatan yang lain. Yang kedua misalnya, kita sudah menyiasati RPP PJJ jarak jauh, berhubungan dengan peristiwa atau kejadian siang dan malam. Kalau untuk anak SD ya, untuk tingkat SD ada itu peristiwa siang dan malam. Kita ambil siang, kita kaitkan dengan kompetensi dasar IPA, misalnya energi panas. Jadi kita minta, dan kita buat dia sesuai konteks. Mungkin Pak Jeng juga cerita soal itu. Anak itu membantu orang tua mencuci baju dan menjemur. Gitu ya. Itu RPP-nya. Lalu tiba-tiba kita sudah semangat ini 45, tiba-tiba hujan. Hujannya
awet selama seminggu tuh hujan terus. Jadi RPP-nya ambiar. Nah, kalau permasalahannya adalah sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan, ya nggak masalah. RPP kita ya adaptif, ya berarti nggak ada masalah. Ibu sudah punya backup RPP yang lain. Nah, kalau kita tidak ini ya, kalau dia sesuatu yang masih bisa dikendalikan, kita usahakan kendalikan seperti keran tadi, tapi kalau tidak bisa dikendalikan, dia tidak usah panik, karena guru yang hebat adalah guru yang belajar dari kesalahan. Itu dia. Lalu, nah ini 5 langkah merancang RPP Merdeka Belajar. Ada 5 tahapan, saya tidak akan bahas tentang tujuan belajar, lalu tapi saya akan fokus pada poin 1, memahami profil murid karena itu diferensiasi. Lalu juga pada poin ketiga ya, poin 45 ini tentu sudah dibahas di Pak Jen ya. Kita akan bahas pada poin 1 dan poin 3, karena ada akses di sana. Oke Bapak Ibu. Nah, poin 1 pahami profil murid, dan poin 3 pilih strategi asesmen yang sesuai profil murid dan tujuan belajar. Nah ini sebelum sana kita bicara dahulu sedikit. Menurut saya RPP Merdeka Belajar itu sederhana, artinya mudah dipahami. Jangan menggunakan kalimat yang panjang. Aduh apa ya Bu ciri-cirinya? Ciri-ciri mudah dipahami itu apa? Yang nulis ngerti gitu loh. Guru yang menulisnya ngerti itu maksudnya apa. Jadi saya teman-teman tim RPP yang selama 3 bulan belakangan, 4 bulan belakangan, sebulan udah off, kita dampingin guru-guru. Jadi ada guru yang membuat RPP itu indah sekali, kalimatnya panjang. Lalu pas ditanya itu maksudnya apa ya? Si guru, ya Bu, apa ya maksudnya? Itu berarti nggak sederhana, terlalu rumit. Tidak ada masalah kita gunakan kalimat yang sederhana, seperti misalnya murid membuka bukunya. Jangan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, seorang murid perlu memahami lewat buku bacaan. Itu panjang banget kan? Intinya apa? Murid buka buku. Atau ada kata-kata seperti ini. Agar murid memahami tujuan pembelajaran, guru mengarahkan murid untuk melihat YouTube link sebagai berikut. Panjang banget kan? Kalimatnya ganti aja, murid menonton YouTube link ini. Dah, sama kan artinya? Itu sederhana. Lalu bermakna, mungkin sudah orang KGB Makassar pernah dengar tentang panduan 5M pembelajaran jarak jauh ya, bermakna, dekat dengan kehidupan murid. Lalu di sini dia, berjenjang. Di sini ada hubungannya nanti dengan asesmen, dengan diferensiasi juga. Bahwa tidak terlalu mudah, tidak terlalu sulit, dan bertahap dinaikkan tingkat kesulitannya. Jadi memang di KGB dalam sehari-hari diskusi dengan kawan-kawan guru dalam kegiatan-kegiatan seperti ini atau kegiatan yang mirip seperti ini, selalu disampaikan, Bu Ega, kayaknya Bu Ega ini terlalu dasar, terlalu rendah. Nah itu. Karena terlalu menginginkan harus pemahaman konsep murid itu ngerti, kompetensinya. Padahal kita punya banyak sekali KD yang panjang minta ampun, target kurikulumnya nggak selesai, Bu Ega. Jadi perlu bermakna, perlu apa, tapi gimana nih target kurikulum? Nah, kita perlu menyampaikan bahwa RPP Merdeka Belajar itu bukan terlalu mudah, tetap harus juga ada tahapan yang dinaikkan tingkat kesulitannya. Jadi murid perlu juga dinaikkan, diberi tantangan yang lebih. Begitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi kita, yaitu diferensiasi. Dan kata diferensiasi, saya tentu langsung ingat bukunya Bu Najila Syihab. Tadi buku ini ya, ini kayak promosi ya, kayak jualan buku. Tapi buku ini bagus sekali. Bapak Ibu mungkin ikut Zoom ini hanya dengan beli buku ini saja sudah bisa memahami menurut saya. Jadi kalau di Binjai memang kami juga selain kelas donasi juga gencar menjual buku dan kaos. Nanti yang biasanya untuk kas bisa dimasukkan juga untuk kelas untuk buatkan guru. Nah di diferensiasi menurut Bu
Ella, kita panggil akrab ya, Bu Najila Shihab, buku yang berjudul Diferensiasi, Memahami Pelajar untuk Belajar Bermakna dan Menyenangkan. Bu Ella menyebutkan diferensiasi adalah, bisa teman-teman baca. Panjang ya, tapi kata-katanya bermakna. Yang pertama di sini yang perlu kita garis bawahi adalah diferensiasi itu modifikasi proses. Jadi ada kata modifikasi. Kalau proses kita semua tahu, strategi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, itulah proses kalau berhubungan dengan RPP. Nah, diferensiasi bicara tentang modifikasi prosesnya. Lalu, ada kata-kata mendesain berbagai aktivitas untuk membantu pelajar memahami materi dan memodifikasi produk. Sekali lagi, ada kata-kata modifikasi. Lalu di sini ada kata-kata berbagai aktivitas. Jadi di situ kita lihat tidak ada satu aktivitas, satu proses, satu produk. Tidak, tapi ada diferensiasi. Jadi different itu kan bahasa Inggris artinya beda. Kalau diferensiasi itu bukan berarti berbeda-beda, tapi berarti beragam, beraneka pilihan, ada kemerdekaan memilih. Masih awang-awang ya, nanti kita bicarakan lebih detail. Lalu di sini ada kata-kata memberikan kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan memilih bagi murid. Memilih cara belajar, memilih asesmen. Nah, asesmen nanti kan kita akan bahas juga. Gimana guru tahu bahwa murid sudah paham? Gimana guru menilai? Nah, di situ harus diberikan kesempatan pada murid juga. Seperti itu ya, kira-kira. Jadi kata kunci diferensiasi menurut Bu Ella adalah pertama modifikasi, baik proses ataupun produk. Yang kedua ada berbagai aktivitas. Dan yang ketiga ada pemberian kesempatan untuk memilih, untuk bagi pelajar menunjukkan apa yang mereka pahami dalam kesempatan yang banyak. Oke, nah ini prinsip diferensiasi. Jujur aja saya memang menggunakan buku diferensiasi kalau bicara diferensiasi. Di situ ada 3 prinsip diferensiasi. Yang pertama tugas yang bermakna, yang kedua pengelompokan yang fleksibel, yang ketiga asesmen dan penyesuaian yang berkesinambungan. Nah, tugas yang bermakna, saya pikir dari cerita saya tadi sudah ada banyak sekali, beberapa contoh tugas yang bermakna. Kita ambil contoh sederhana ya, mungkin lebih enak kalau pakai contoh. Untuk tugas yang bermakna itu, misalnya seperti contoh saya tadi, ketika misalnya kita bicara tentang energi panas dan bicara tentang kegiatan siang hari, itu akan lebih mudah dipahami oleh murid dalam bentuk yang dekat dengan kehidupannya sehari-hari. Siang hari, konsep pagi, siang, malam, itu biasanya murid akan otomatis masuk ke adanya matahari. Energi panas, matahari juga kan salah satu contoh energi panas. Nah, bagaimana yang dimaksud tugas yang bermakna? Seperti yang saya sebutkan tadi, membantu orang tua menjemur pakaian. Guru bisa men-setting sebuah tugas yang bermakna. Apa itu? Pagi basah, hari jawabannya bisa. Tapi siang hari ada energi panas yang membuat baju itu bisa lebih kering. Jadi tugas yang bermakna di sini adalah guru mampu mengambil KD energi panas yang di awang-awang, juga KD bahasa Indonesia, ini untuk anak SD ya, KD bahasa Indonesia tentang kegiatan siang dan malam, yang juga mengawang-awang dalam bentuk tugas bermakna, apa itu menjemur baju. Jadi hal yang sederhana, tapi bermakna ternyata mendalam, karena masuk ke dalam kurikulum. Lalu pengelompokan yang fleksibel. Nah, untuk pengelompokan ini, di buku ini ada Ibu Imelda Hutapea yang salah satu orang yang menulis di buku diferensiasi. Jadi Bu Ella kan bicara konsep di awal, lalu di belakang itu kan banyak praktik baik guru-guru KGB seluruh Indonesia, salah satunya Bu Imelda Hutapea. Dia menyebutkan ada miskonsepsi bagi diferensiasi yang berhubungan dengan ini, pengelompokan yang fleksibel. Banyak guru yang berpikir, dia sudah melakukan diferensiasi dengan cara apa? Dengan cara membagi murid dalam kelompok. Kalau murid dibagi dengan kelompok itu sudah diferensiasi, itu sudah ada asesmen yang berbeda-beda. Padahal pengelompokan yang dilakukan
tanpa memahami perbedaan itu akan ya tidak memberikan ke hasil yang diharapkan. Maksudnya begini, murid yang memilih kelompoknya sendiri itu kurang diferensiasi. Kenapa? Karena biasanya memang anak-anak yang pintar cenderung berteman dengan anak-anak yang pintar. Anak-anak yang cepat nangkap akan berteman dengan anak-anak yang cepat nangkap. Karena kita tahu, jangankan SMA yang sudah ada geng, SMP bahkan SD itu sudah ada gengnya. TK pun kalau kita amati itu juga sudah punya geng. Kalau murid yang diberikan kesempatan untuk membagi kelompok berdasarkan keinginan mereka, kemungkinan diferensiasi tidak tersentuh. Wah Bu, tapi harus melibatkan murid. Disitulah kita nanti bicara tentang kesepakatan belajar. Gimana kalau kita bisa berteman untuk seluruh murid, kan begitu. Jadi kita sebagai guru pasti akan melakukan, nah ini tadi, salah satu cara melakukan diferensiasi dalam kelas adalah melakukan asesmen terhadap murid. Bu Ega, ini asesmen apa dari tadi disebut? Untuk materi ini, kita akan bicara 2 jenis asesmen. Ternyata nggak saya buat di slide. 2 jenis asesmen itu adalah pertama asesmen hasil belajar, dan yang kedua asesmen profil murid. Jadi, asesmen itu adalah sebuah instrumen atau cara untuk menilai. Apa yang dinilai? Asesmen hasil belajar, yang dinilai hasil belajar, atau yang dinilai, bukan dinilai ya, diketahui, dipahami profil murid. Jadi, untuk bisa tahu melakukan pengelompokan yang fleksibel, itu guru perlu tahu bagaimana profil murid. Jangan sampai kita mau membagi kelompok di kelas, itu murid-murid yang ekonomi tinggi bersama dengan murid yang berekonomi juga tinggi. Yang menengah ke bawah akan berkelompok dengan yang menengah ke bawah. Bagaimana mereka saling melakukan saling membantu secara ekonomi. Saya pikir paham ya mungkin Bapak Ibu, kan sederhana. Nah, ini dia kita masuk ke yang poin ketiga, asesmen dan penyesuaian berkesinambungan. Nah, sebelum ke situ saya sepertinya ngeloncat sedikit ya. Nah, ini dia. Ada strategi dan instruksi diferensiasi. Nah, ini kan banyak poin ya, tapi karena ini dari buku diferensiasi, perlu saya sampaikan di sini. Nah, gimana melakukan diferensiasi? Itu pasti pertanyaan sederhananya. Jadi Bu Ega bilang harus berkalimat yang sederhana, tadi kalimat Bu Ega mungkin terlalu tinggi. Gimana sih Bu diferensiasi itu? Gimana cara melakukannya? Melakukannya dengan asesmen profil murid. Jadi kita bicara asesmen profil murid. Asesmen profil murid, salah satunya adalah dengan melihat kecenderungan kecerdasan majemuk murid. Murid ada di kecerdasan apa? Mohon maaf saya tidak membahas tentang kecerdasan majemuk secara khusus untuk hari ini, karena mungkin nanti akan terlalu panjang, atau gimana Bu Erni? Kalau nanti sempat waktu, ini kan sudah jam 8 kurang, kalau sempat waktunya nanti saya cari slide kecerdasan majemuk, kita bisa bahas. Jadi kan ada anak-anak yang kecerdasan musik, ada anak-anak yang punya kecerdasan logis matematis, ada anak yang punya kecerdasan ada anak-anak yang punya kecerdasan kinestetik, bukan kinestetik, kecerdasan fisik. Ya, sederhananya gini, ada murid yang bisa pandai kalau bahasa Medan, pandai sekali main bola basket. Tapi kalau belajar kimia, amit-amit, ada kan? Waktu kita dulu jadi murid, atau kita sekarang sebagai guru. Ada murid itu yang pandai main gitar, atau nyanyi itu suaranya bagus. Tapi kalau belajar matematika, repot. Ada murid yang pintar matematika, fisika, kimia, tapi susah bergaul. Tapi ada murid yang mungkin biasa-biasa aja, nggak bodoh banget, nggak pintar banget, tapi temannya ada di mana-mana. Itu juga kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan dia bisa memahami orang lain. Ada kan seperti itu, ada orang tuh yang
Di mana-mana dia temennya banyak. Yaitu anak SMA ya, anak-anak populer. Itu kan biasanya anak-anak populer di OSIS, di Paskibra, atau di dokter remaja yang ada. Pokoknya klub-klub di sekolah tuh dialah ketua OSIS, sekretaris OSIS. Tapi mungkin tidak sepintar anak-anak yang kutu buku. Anak-anak kutu buku itu kan biasanya sulit bergaul, tapi pintar olimpiade. Jarang ditemui, bahkan hampir tidak ada seorang murid yang bisa segalanya. Ada dia pintar matematika, juara olimpiade fisika, pernah presentasi biologi di Singapura, lalu dia suaranya bagus, good looking, lalu juga hobi model, lalu dia juga atlet renang, juara internasional, lalu kemudian temannya banyak, lalu apa lagi? Semua tidak ada. Pasti punya kekurangan. Nah, kelebihan-kelebihannya itu disebut Howard Gardner dengan kecerdasan majemuk. Nanti kalau kita sempat waktu, saya buka slide khususnya. Ya nggak terlalu hebat sih Bu Erni atau Miss Emmy dan kawan-kawan, tapi mungkin akan ada paparan sedikit. Kita lanjut dulu ya. Oke. Yang kedua itu belajar mandiri. Di sini tadi kita nggak mungkin bahas semua, nanti bakal nyebelin ya. Oh, di sini saya lihat. Nah, ini cara belajar pelajar. Nah, cara belajar kalau kita di guru sering itu ya kita dengar ada 3 pembagian. Yang pertama, murid dengan kemampuan auditory, dia itu suka mendengar. Nah, untuk murid seperti ini, gaya belajar seperti ini, dia ceramah, guru berceramah tuh dia mudah paham. Tapi ada murid tipe yang visual. Kalau nggak ada gambar, guru hanya berceramah, kalau nggak ada video, dia puyeng. Nah, yang ketiga itu kinestetik. Adapun lagu atau musik, tadi ya auditori atau ceramah, lalu ada foto dan video. Tapi kalau dia nggak bergerak, dia tetap aja nggak bisa memahami. Nah, anak-anak seperti inilah kalau di tingkat SD itu yang lasa-lasa itu adalah anak tipe kinestetik. Jadi lasa itu bukan berarti dia itu, ini anak kok kayak mana sih? Kok nggak bisa diam? Salah satu poin diferensiasi adalah tidak menjadikan satu standar buat seluruh murid. Walaupun kecenderungan kita semua termasuk saya, guru menyukai tipe murid yang duduk tenang. Kalau guru masuk diam, mendengarkan, mengerjakan tugas tepat waktu, mudah memahami. Lalu nanti kalau dia bertanya, guru bertanya dia menjawab. Guru meminta ada nggak yang bertanya, dia mau bertanya. Itu kan hanya ada di 25% murid. 75% lagi tidak seperti itu. Tidak ada yang sempurna. Dan sebenarnya murid 25% itu tidak perlu kita yang ngajar, dia akan bisa. Sebenarnya kehidupan guru itu berada di 75% tadi. Itu mungkin jadi sebuah ini ya untuk kita. Oke, saya udah berceramah lebih dari 30 menit ya, Bu. Nanti jadinya lebih bagus banyak pertanyaan, jadi kita bisa diskusi ya Bu Erni, daripada saya terlalu banyak bercerita. Oke. Nah, di akhir ini ada RPP yang dibuat dengan konsep backward thinking. Nah, backward thinking adalah satu konsep yang ditawarkan Kampus Guru Cikal dan Komunitas Guru Belajar Nusantara dalam proses pembuatan RPP. Saya tidak tahu apakah ini sudah dijelaskan oleh Pak Jen, kalaupun sudah, izinkan saya mengulang sedikit, karena ini berhubungan dengan asesmen hasil belajar. Tadi asesmen profil murid, nah ini sekarang asesmen hasil belajar. Nah, tadi kan Bapak Ibu, ada 3 bagian utama dari RPP Merdeka Belajar, yaitu 1 tujuan, yang kedua langkah atau kegiatan pembelajaran, dan yang ketiga penilaian atau asesmen hasil belajar. Ya. Nah, kita guru itu biasanya kalau ngerjain RPP ya, mayoritas cari KD. Udah dapat KD, bikin tujuan. Itu mungkin udah dibahas Pak Jen. Lalu kemudian habis tujuan, mayoritas guru masih, apa ya, cara ngajarnya gimana ya?
Saya ngajarnya pakai cara ceramah atau kelompok, atau ngajarnya pakai video atau pakai PowerPoint gitu. Jadi kita fokus pada cara mengajar. Lalu begitu selesai itu RPP sampai ke kegiatan pembelajaran, udah dikonsep, pas penilaian bingung. Gimana ya penilaiannya? Akhirnya daripada puyeng, ya sudahlah pilihan berganda. Ujian tulis, pilihan berganda, atau esai, atau isian, ya sudahlah ujian tulis. Dan saya pikir bisa jadi ini salah satu alasan mengapa mayoritas guru tidak membuat diferensiasi dalam asesmen hasil belajar. Jadi kalau ada diferensiasi asesmen profil murid, ada juga diferensiasi asesmen hasil belajar. Nah, disitulah KGB dan KGC memberikan tawaran backward thinking. Misalnya begini ya Bapak Ibu, backward thinking itu gimana? Jangan kerjain kegiatan pembelajaran dulu, tapi pikirkan asesmennya. Jadi dari tujuan, jangan ke langkah. Jangan ke gimana sih cara ngajarnya, tapi loncat ke asesmen. Apa yang mau kita dapat dari murid? Produk apa? Cara hasil belajar apa? Tes apa? Baru kita bicara tentang cara. Loh, Bu Ega ini kan aneh ya. Cara nulisnya tetap 1, 2, 3, tetap tujuan, kegiatan, dan asesmen. Namun cara berpikirnya harus asesmen dulu. Contohnya gini, Bapak Ibu. Saya dari Binjai nih, pengen ketemu Bu Erni di Makassar. Lihat, tujuannya adalah Makassar. Saya mau jumpa Bu Erni. Apakah saya mencari tahu cara ke Makassar dengan cara saya keluar dulu dari rumah saya. Dari rumah saya cari jalan untuk menuju ke bandara. Dari bandara, saya naik apa ya? Mau dari Binjai ke Medan. Bandara kan ada di Deli Serdang yang dekat Medan. Mau ke Kuala Namu gimana ya? Oh, oke, udah sampai dulu ke Kuala Namu. Dari Kuala Namu, nah, bila per detail, per cara, kita puyeng. Tapi gimana caranya? Di Makassar. Lakukan backward thinking. Saya harus sampai di Makassar dalam waktu 2 jam atau 4 jam atau 8 jam. Lalu pakai cara apa? Naik pesawat atau naik bus atau naik kapal atau apa? Saya tentukan naik. Sesudah naik pesawat berarti saya harus ke Kuala Namu. Saya dari sini ke Kuala Namu naik apa? Lihat Bapak Ibu, pola pikir manusia pun sebenarnya backward thinking. Bapak Ibu misalnya, ini guru ya, saya nggak tahu di Makassar, tapi mungkin di Indonesia, saya guru PNS. Aduh, ini nggak selalu rumah ini kontrak terus gitu, tiap tahun bayar. Saya pengen punya rumah sendiri. Itu kan tujuan. Bagaimana agar saya dapat rumah sendiri? Pertama, saya buat, itu kan puyeng. Caranya gimana? Tentukan. Gimana ini caranya? Tentukan. Saya mau gade SK, kan gitu ya guru PNS, atau saya nabung. Bagaimana cara gade SK dan cara nabung? Baru kita cari tahu. Tapi kan intinya kita tentukan dulu. Nabung atau gadekan SK atau ngutang. Misalnya, kalau kita tentukan apa asesmen akhirnya gade SK, baru cara gade SK kita cari tahu. Bukan kita jalan pelan-pelan, apa ya, tidak bisa. Seperti itu cara berpikir manusia. Kita selalu menggunakan konsep belakang, baru ke depan. Apa yang mau kita lakukan setahun ini? Baru kita cari tahu caranya untuk mencapai ke sana. Apa yang anak kita pengen anak kita jadi dokter. Berarti kita ke belakang dulu, dalam artian ke belakang itu ke masa depan yang di belakang poinnya itu, baru perlahan mengikuti setiap bulan, setiap tahun, setiap hari. Saya pikir itu ya. Nah, ini dia backward thinking tadi. Yang pertama buat tujuan yang mudah dipahami. Ingat, diferensiasi kebutuhan belajar atau profil murid. Lalu tentukan bentuk penilaian dulu. Bagaimana tujuan akan dievaluasi? Misal,
Ada tujuan yang paling sering saya gunakan kalau dalam kegiatan diskusi RPP. Tujuannya murid menjelaskan tahapan terjadinya hujan secara tepat. Itu kayaknya SD juga ya. Di SMP juga masih ada itu. Saya ulang, tujuannya misalnya murid menjelaskan tahapan terjadinya hujan secara tepat. Itu tujuan. Gimana asesmennya? Jangan langsung, oh saya harus mengajarkan dengan cara, jangan. Tapi langsung pilih asesmennya. Bila seorang guru memilih asesmen anak itu menjawab ujian dengan benar, berarti cara mengajarnya adalah tentang cara menjawab ujian. Kalau ada guru yang membuat asesmen, saya pengen murid saya ini membuat tabel dalam bentuk gambar yang ada tahapan-tahapan terjadi hujan dari mulai danau atau laut sampai ke gunung. Saya mau ada gambar-gambarnya. Langsung kelihatan kan, Bu? Oh, caranya adalah saya jangan berteori, langsung saja. Anak-anak cari gambar, buat. Lihat kan? Cari asesmen dulu, cara mengajar akan ketemu. Atau guru ingin agar murid bercerita di depan kelas, seperti seorang reporter, menjelaskan bagaimana terjadinya hujan. Berarti cara mengajarnya atau kegiatan pembelajarannya, murid harus diberitahu cara berbicara dengan benar, cara menggunakan kalimat, dan seterusnya. Jadi tentukan asesmen dulu, sudah itu Bapak Ibu akan mudah mengerjakan RPP. Mungkin itu juga alasan kawan-kawan KGB Makassar memilih tema ini, diferensiasi dan asesmen dalam RPP Merdeka Belajar. Mungkin ya, semoga tebakan saya pas. Oke, yang selanjutnya baru langkah pembelajaran. Ini sedikit tentang asesmen. Ya, kita loncat saja ya, Bu. Jadi asesmen itu seperti saya sampaikan tadi bukan hanya tes tulis, ada banyak ragam asesmen. Ini cara membuat asesmen hasil belajar, tentukan produk, dan tuliskan cara dan pihak yang melakukan penilaian. Jadi banyak sekali RPP yang kita dampingi di tim itu, asesmen atau penilaian dan dalam bentuk kata kerja. Murid menjelaskan tentang tahapan terjadinya hujan. Itu bukan penilaian, itu bukan asesmen hasil belajar. Asesmen hasil belajar itu kata benda. Bukan murid menjelaskan itu tujuan atau kegiatan pembelajaran. Untuk asesmen, dia kata benda. Apa itu? Cerita murid di depan kelas tentang proses belajar. Atau tabel di selembar kertas karton yang dibuat murid. Kata benda kan Ibu, tabel. Atau tes tulis yang menjelaskan poin tahapan terjadinya hujan. Jadi asesmen hasil belajar harus dalam bentuk kata benda. Next. Nah ini kan murid merasa malas ketika mendengar kata ulangan. Mengapa? Karena ulangan pasti pakai tes tulis, banyak soalnya. Aduh, padahal ada beraneka jenis asesmen yang bisa dilakukan. Diskusikan balik penugasan dengan murid. Jadi ada kesepakatan belajar di awal pelajaran, bagaimana kita akan menilai pelajaran ini. Libatkan murid, tanya pendapatnya. Gimana? Kita ini maunya ujiannya gimana? Walaupun nanti tetap guru perlu memberikan batasan-batasan ya, karena merdeka belajar berbeda dengan bebas. Merdeka itu ada komitmen pada tujuan, jadi murid yang merdeka bukan murid yang sesuka hatinya, tapi murid yang berkomitmen pada tujuan. Ya, kita lanjut. Nah ini terakhir ya Bu Erni. Asesmen itu bentuknya macam-macam. Ini saya kutip dari Bu siapa ya, Bu Putih Hamid kali ya, dari KGC ya, pokoknya dari seorang rekan KGC yang pernah ngisi materi jadi narasumber di tim RPP kemarin. Jadi itu ada Bu Imes, ya ampun, iya Bu Imes ya, Bu Imes dari kampus Guru Cikal. Diskusi di kelas itu juga bisa jadi asesmen. Lalu obrolan santai saat makan siang bisa jadi asesmen loh. Contohnya, kita menentukan asesmen, murid harus membuat karya tulis, diketik di komputer. Lalu pas kita kumpul
kumpul ada murid yang kerjaannya sama. Jadi ada si A sama si B, itu sama persis titik koma. Kan kita mau tahu yang nyontek siapa. Ada si guru yang langsung dua-duanya saya bikin nilainya rendah karena nyontek. Tapi itu kan nggak adil buat yang dicontek. Ya, jadi obrolan santai di ruang kelas, kita bisa cari tahu siapa sebenarnya yang menyontek. Kan gitu ya, itu contohnya. Lalu produk di sini bisa poster, infografis, lagu, gambar, macam-macam. Nah, seperti tadi tahapan proses terjadinya hujan, kita bisa libatkan murid. Ayo, gimana cara asesmen ini? Ada yang mau mengubah satu lagu, ya, lagu apapun, lalu dinyanyikan di depan kelas, tapi isinya tahapan proses terjadinya hujan. Boleh. Jadi libatkan murid, jangan satu jenis penilaian, karena satu jenis penilaian bisa saja ada murid yang nilainya rendah, tapi ternyata bukan karena dia bodoh. Bisa juga latihan soal. Saya pikir itu karena terlalu banyak ceramah juga saya diferensiasi berarti. Itu dulu Bu Erni, kita lebih fokus pada. Oke. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Erni. Oke, baik, terima kasih Bu Ega, materinya luar biasa sekali. Teman-teman sekalian, mungkin ada yang mau sharing, menceritakan pengalaman, ataukah ingin bertanya, silahkan bisa langsung buka mic-nya, kemudian langsung bertanya atau mau menuliskan di chat boleh juga. Oke, ada pertanyaan dari Pak Awal. Menurut pengalaman Ibu, apa yang menjadi kendala dalam penerapan RPP Merdeka Belajar selama ini? Silahkan, Bu Ega bisa langsung dijawab. Oh, langsung aja ya Bu ya? Ya. Ini dari Pak Awal Cokonuri ya. Saya juga buka. Sebelum dijawab, selamat datang Pak Surya di Makassar. Makassar itu terkenal dengan coto Makassar sama pisang hijau. Selamat malam Bu Erni, terima kasih. Halo teman-teman Makassar. Oke, baik Bu Ega, silahkan. Oke, jadi saya kok jadi grogi ada Pak Surya ya. Terima kasih Pak Awal Cokonuri atas pertanyaannya. Apa yang menjadi kendala dalam penerapan RPP? Kalau ditanyakan ke saya sebagai teman-teman sharing guru selama ini, biasanya itu pertanyaan yang paling sering ya, yang jadi kendala yang paling sering itu membuat kompetensi dasar itu menurunkannya menjadi tujuan. Itu selalu jadi masalah, selalu jadi pertanyaan dalam setiap sharing. Bu, 1 KD itu kompetensi dasar bisa nggak untuk dibuat banyak tujuan? Atau 1 tujuan, 1 kompetensi dasar? Bisa nggak banyak kompetensi dasar 1 tujuan? Selalu itu sih banyak pertanyaannya. Kalau dalam hal pembuatan ya, pembuatan RPP Merdeka Belajar. Belum lagi kompetensi dasar itu kan seperti yang saya sebutkan di awal, ada target kurikulum. Jadi guru tuh pengen tuh ngajarin yang bagus-bagus, tapi gimana Bu Ega, ini waktunya udah mepet, udah mau ujian mid, ujian final, belum lagi ini COVID, bingung cara ngajarkannya, kayak gitu sih kendala yang paling pertama ya. Lalu yang kedua, dalam hal pembuatan asesmen memang. Gimana sih Bu buat asesmen yang sesuai dengan diferensiasi murid? Nah ini ada miskonsepsi yang disebut juga Bu Imelda Hutapea di buku diferensiasi itu, miskonsepsi diferensiasi. Bu Ega, ada pertanyaan begini. Kalau Ibu bilang surat cinta itu RPP, berarti RPP itu 1 murid 1 RPP lah Bu Ega. Saya ngajar 5 kelas, 5 jenis muridnya, padahal pelajarannya sama-sama misalnya kimia, atau sama-sama PPKN, tapi muridnya 5 kan beda-beda, berarti ada 5 RPP. Malah seharusnya dari penjelasan Bu Ega, kalau muridnya 30 beda-beda muridnya, berarti ada 30 RPP. Tidak begitu. Jadi buatlah RPP yang bisa mengayomi mayoritas
dalam kelas mayoritas murid adalah tipe yang menyukai musik. Berarti Bapak Ibu bisa lah memutar musik. Tapi mungkin ada juga yang tidak suka musik. Berarti pilihlah musik yang rileks. Jangan pula ya kan musik rock gitu ya kan. Ketika murid berkelompok, tugas kelompok, gurunya memutar musik rock gitu ya. Nah, itu kan tidak memahami diferensiasi. Jadi itu ya Pak awal ya, yang lebih sering selalu di situ. Lalu asesmen, gimana Bu buat asesmennya itu? Masa muridnya sesuka hati menilai, nanti kan gurunya juga bingung. Nah disinilah kalau di KGB kita mengenal kesepakatan belajar. Tapi ini pertanyaannya umum ya, jadi saya juga jawabnya secara umum kali ya Bu Erni ya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan spesifik, kita bisa cerita lebih spesifik. Oke, boleh. Ya, makasih banyak pertanyaannya Pak Awal sudah dijawab sama Bu Ega. Ada tanggapan balik? Halo? Kalau tidak ada, mungkin ada teman-teman mau berbagi selama ini perasaannya mempergunakan RPP 1 lembar. Saya pertama-pertama yang pas dikeluarkan RPP 1 lembar itu, pas ngelihat yang dirubah jenis hurufnya dikecilin, makanya hasilnya 1 lembar, padahal bukan seperti itu maksudnya. Iya. Jadi mungkin ada teman-teman yang mau berbagi pengalaman, terus tadi pemetaan ada beberapa kali Bu Ega mengulang pemetaan siswa kesepakatan ya. Mungkin teman-teman bisa mau sharing, ada yang mau sharing silahkan. Mungkin bisa ya videonya dimunculkan karena ini sudah tahap diskusi supaya kita saling mengenal. Oh iya. Bapak dan Ibu, Ibu Sri Wahyuni, Bu Rahma, Bu Tia, selamat bergabung. Ada yang mau berbagi? Bu Adel, mau berbagi Bu? RPP 1 lembar hurufnya diperkecil atau gimana nih Bu pas RPP kemarin? Kayaknya di chat ada yang mesti dilihat itu Bu. Kayaknya lebih duluan itu. Oke. Dari Bu Yani. Bu Yani bisa langsung ngomong aja Bu. Biar ya mic-nya dibuka aja. Oke, silakan Bu Yani. Ya, ini kan perkenalkan diri dulu ya Bu. Oh, ya. Halo, Assalamualaikum. Saya Yani dari Rumah Sekolah Cendekia Goa. Ya, jadi selama pandemi ini kan anak-anak belajarnya daring. Halo Bu, bisa kedengaran suaranya? Silakan. Oh ya, jadi kan di situ kami para guru masih tetap membuat RPP-nya. Nah kan daring itu kan sama hampir mirip-mirip ya. Jadi anak melakukan kegiatan atau kamikah yang berzoom ataukah melakukan mengirimkan tugas, kemudian mereka para orang tua mereka juga mengirimkan kembali tugasnya ke kami. Nah, bagaimana tuh membuat RPP-nya? Terima kasih. Ya, makasih Bu Yani. Langsung dijawab Bu Ega. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Bu Yani. Jadi kalau gimana sih cara membuat RPP ya dalam kondisi daring ya? Jadi sebenarnya pembelajaran online itu adalah salah satu bentuk pembelajaran jarak jauh. Jadi semua pembelajaran jarak jauh bisa dilakukan secara online karena ada misalnya murid yang punya handphone atau murid yang punya handphone tapi nggak punya kuota gitu ya. Nah, kalau ternyata murid kita itu pun diferensiasi.
itu pun diferensiasi. Karena ada murid yang punya handphone, kita bisa lakukan segala jenis pembelajaran online atau daring, video call, Zoom, Google Classroom, atau Teams, atau apapun kita bisa. Tapi ada murid yang tidak punya handphone, atau dia punya handphone tapi kuotanya hampir nggak ada gitu. Karena mungkin ekonominya rendah. Nah, itu gimana sih membuat RPP-nya kalau dalam satu kelas ada beraneka tipe murid? Pertama yang perlu dilakukan menurut saya Bu Yani, ini pun sesuai dengan panduan 5M pembelajaran jarak jauh dari kampus Guru Cikal dan komunitas guru belajar, yaitu lakukan kesepakatan belajar dengan orang tua. Jadi libatkan guru, murid, orang tua. Di situ diferensiasi pertama. Diferensiasi kemampuan cara belajar daring orang tua dan murid. Jadi begini, orang tua yang punya handphone, punya kuota, tapi ternyata kedua orang tua itu bekerja, jadi anak hanya bisa pegang handphone malam, itu juga adalah satu diferensiasi. Ya, jadi diferensiasinya tadi ya, punya HP, punya kuota, bisa setiap saat dihubungi. Pagi-pagi ibu-ibu langsung buat daring, anak itu bisa langsung hadir. Tapi ada yang punya HP, punya kuota, tapi HP-nya dibawa orang tua. Anak ada di rumah bersama nenek atau bersama pengasuh. Hanya bisa malam hari, itu pun diferensiasi. Lalu ada yang punya HP, tapi kuotanya terbatas. Saya pernah ngalamin ini. Jadi ada orang tua yang menyampaikan, Bu Ega, tolong video call-nya seminggu sekali, hanya hari Sabtu dan Minggu. Ada yang minta 2 minggu sekali, karena 2 minggu sekali, dia nggak ngomong ada pulsa. Orang tua kadang menggunakan kalimat, saya sibuk, atau Bu, saya ke rumah, saya bekerja, Bu. Padahal sebenarnya kuota, dia hanya bisa isi kuota 2 minggu sekali. Lalu ada orang tua yang nggak punya HP Android, hanya punya HP telepon. Masih bisa kita telepon, tapi ada orang tua yang sama sekali nggak punya HP, nggak punya telepon. Kan berarti ada banyak diferensiasi dalam PJJ. Nah, yang perlu dilakukan pertama kali adalah lihat kemampuan mayoritas. Mayoritas murid ada di mana? Mayoritas murid punya HP daring dan bisa dihubungi setiap saat, atau mayoritas tidak punya HP, atau tidak punya kuota, atau HP-nya bisa malam. Buatlah RPP daring sesuai dengan mayoritas diferensiasi murid. Artinya apa? Artinya guru menyentuh mayoritas. Sudah, sentuhlah mayoritas, baru kemudian yang tidak bisa tersentuh, barulah kita lakukan diferensiasi RPP-nya tadi. Kalau Bu Yani boleh bicara ya Bu Yani. Bu Yani mau bikin contoh gimana ini? Contohnya mayoritas murid online atau mayoritas murid nggak bisa online? Coba Bu Yani gimana? Kasih dulu contoh kasus. Mayoritasnya online. Bisa semuanya online. Bisa online. Iya, iya. Oke. Terima kasih Bu Yani responnya. Jadi mayoritasnya online ya. Artinya Bapak Ibu punya banyak kesempatan, bisa menggunakan Zoom, bisa menggunakan Google Meet, bisa menggunakan video call, bisa menggunakan Google Classroom atau Teams, malah Office 365 juga bisa. Jadi banyak peluang. Mungkin ya Bu Yani bertanya gimana bikin RPP-nya ya Bu Yani ya. Nah, untuk membuat RPP-nya, RPP yang dalam kondisi tatap muka sebelum COVID itu tidak jauh beda dengan RPP daring. Perbedaannya adalah dalam media. Artinya di dalam tujuan belajar, menurut saya tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan antara PJJ daring dengan PJJ tatap muka. RPP-nya ya, RPP daring dengan RPP tatap muka, maaf. Nah, tapi dalam hal asesmen itu akan terasa dalam hal penilaian. Karena ujian, nilai tugas tidak langsung di depan mata guru, tapi tugas mayoritas akan dikirim pakai foto, video, atau Google Classroom atau apa gitu, pakai link ya. Namun
Bu Yani juga bisa membuat RPP yang langsung seperti interview, bisa juga membuat penilaian atau asesmen interview. Jadi di video call itu langsung murid dinilai, bisa juga. Nah, yang terasa sekali perbedaannya RPP daring dengan RPP tatap muka adalah di kegiatan pembelajaran. Di kegiatan pembelajaran perlu dituliskan bagaimana tahapan menggunakan online. Jadi misalnya ya, ada di kegiatan inti, kalau di ruangan kelas itu kan guru membagikan kertas atau murid mencatat, kan begitu. Nah, kalau di daring online nggak mencatat. Walaupun ada sih guru yang ngasih video udah gitu muridnya disuruh mencatat. Saya bingung itu gunanya apa ya? Jadi gurunya ngasih video, ya Bapak Ibu, ngasih video pagi-pagi, videonya anak-anak tugasnya mencatat. Lalu saya bingung, apa esensi mencatat video? Karena guru muridnya bisa melihat video itu setiap saat, lalu muridnya bisa di pause atau di screenshot kalau memang pengen tahu tulisan-tulisannya. Tapi kenapa murid harus mencatat lagi? Mencatat di buku dalam konsep PJJ daring itu saya bingung, itu esensinya apa? Ya, kecuali mengerjakan tugas secara menulis, ya mungkin itu perlu dilakukan. Walaupun kita bisa misalnya pakai Quizizz atau pakai Slido, ya ada banyak aplikasi yang bisa begitu. Oke, semuanya ini Ibu kasih atau Bapak kasih jawaban, pertanyaan. Lalu anak-anak menulis, wah kelihatan sekian benar atau Anda benar, Anda tidak, bisa ya, ada banyak teknologi. Nah, jadi Bu Yani, di kegiatan pembelajarannya harus kelihatan. Jangan misalnya murid mencatat, lah online kok mencatat gitu. Nah, jadi kelihatan tahapan-tahapan online-nya. Dan yang paling penting, seperti yang saya sampaikan tadi, upayakan agar dia bermakna. Bermakna itu dekat dengan kehidupan murid. Ya, seperti tadilah, banyak guru yang menggunakan cara mengajarkan energi panas pada anak SD dengan cara berceramah tentang energi panas, tentang pembangkit listrik tenaga surya. Ada Pak Surya ya, pembangkit listrik tenaga surya. Padahal dia nggak pernah lihat itu pembangkit listrik tenaga surya itu, dia nggak pernah lihat. Udah gitu dikasih video tentang pembangkit listrik tenaga surya di Eropa sana. Muridnya ya mungkin wah hebat gitu. Padahal kan bisa kita konsep dalam bentuk menjemur baju, itu kan energi panas gitu. Atau memasak air sampai mendidih. Atau kalau kita mama masak, kita nggak boleh pegang kan. Kenapa? Ada energi anak-anak dari kompor mengalir ke wajan. Kan begitu. Kalau punya kalau minum tuh kok jadi ngeblank saya ya. Dispenser, punya dispenser enggak? Kalau yang merah itu nggak boleh disentuh. Kenapa? Karena panas. Yang biru boleh disentuh airnya. Nah, seperti itu ya Bu Yani. Jadi walaupun daring, kita bisa menggunakan kondisi murid. Ada satu contoh RPP yang pernah saya dampingi Bu Yani. Jadi itu RPP-nya tentang rumahku. Guru SD kelas 1 atau kelas 2 itu, RPP rumahku. Lalu di dalam RPP daring, ibu guru itu, ini muridnya bisa online ya, ibu guru mengirimkan video tentang ruang tamu dari sebuah apartemen yang cantik. Ya Bu. Lalu murid menyebutkan ada apa saja di situ. Ada sofa mahal, ada lukisan Picasso, ya Bu. Lalu saya sampaikan waktu saya dampingi, Bu, gimana kalau video itu diganti dengan foto ruang tamu ibu guru atau foto ruang tamu murid? Ayo anak-anak, kalau video call ya, ayo anak-anak, kameranya diganti menjadi ruang tamu. Ayo tunjukkan ruang tamu masing-masing. Atau ayo kirimkan fotonya. Gitu. Jadi yang dekat dengan kehidupan anak murid. Gitu ya Bu Yani. Jadi bisa daring itu bisa dilakukan, RPP-nya nggak jauh beda kok dengan RPP tatap muka. Tapi kelihatan dong online-nya gitu. Kalau memang online. Oke.
Itu Bu Erni, Bu Yani, kalau ada tanggapan silakan. Terima Oke, kasih baik. banyak. Terima kasih. Selamat bergabung Bu Koif dan Pak Sen. Selamat datang di Makassar. Baik, tadi sudah secara gamblang Bu Yani dijelaskan sama Bu Ega. Ada tanggapan balik atau ada pertanyaan yang lain? Oh, tadi Bu Adel ya, Bu Adel, silakan. Saya sebenarnya malah mau dengar dari pertanyaannya Miss Emi itu, gimana tuh diferensiasi kalau dikaitkan dengan anak special need? Kalau ada kan biasanya dalam satu kelas itu ada beberapa anak yang ya bukan sampai sindrom autis sih, hanya kan dia terlambat gitu. Dia sebetulnya kalau di kelas itu dia butuh bimbingan untuk mengerjakan worksheet, untuk memahami sebuah konsep materi gitu. Nah, kalau di daring itu kan butuh ini ya, butuh ekstra gitu kalau untuk menghadapi anak-anak yang seperti itu. Nah, bagaimana itu membuat RPP diferensiasinya untuk anak-anak yang seperti itu? Oke, terima kasih. Ini kalau yang itu sarapan pagi, siang, malamnya Bu Ega kalau yang itu. Silakan Bu Ega, langsung aja. Oke, terima kasih Bu Adelia atas pertanyaannya. Pertanyaannya ini apa ya, diborong gitu barengan sama Bu Emi tadi ya. Bu Adelia malah lebih fokus lagi ke gimana sih RPP dalam setting inklusif, berarti gitu ya, kan ada anak inklusif. Yang pertama pastinya adalah buat RPP yang bisa mengenai mayoritas anak, berarti anak-anak yang non-inklusif. Ya, kemarin itu, bukan kemarin ya, pernah saya dampingi pembuatan RPP, ibu ini memiliki 2 anak inklusif di kelasnya. Jadi dia sampaikan, apakah saya perlu buat 2 RPP, Bu? RPP khusus anak non-inklusif, anak umum, dengan RPP inklusif. Saya sampaikan tidak perlu, Bu. RPP-nya 1 aja. Nah, tapi saya tetap bilang, nyamannya guru di mana? Nah, diferensiasi guru. Ada guru yang nyaman memang, aduh Bu dipisah biar nggak puyeng saya. Oke, silahkan ada 2 RPP. Tapi kalau ada guru yang banyak kali RPP, Bu, buat 1 aja udah puyeng saya. Ya udah jadikan 1 aja. Nah, kalau dia pun terpisah ataupun 1, upayakan jangan mengulang lagi RPP yang ada untuk anak umum. Makanya saya tetap menyarankan 1 RPP, tapi dibuat seperti keterangan. Jadi misalnya, atau Bu Adelia ada contoh nggak biar lebih konkret? Anaknya gimana, anak kawan sekelasnya gimana, anak inklusifnya gimana? Ya, kalau di kegiatan belajar itu ini beberapa anak itu sudah paham dengan satu kali memberikan pemahaman materi begitu, terus apa yang mesti dilakukan itu dia paham. Nah, untuk anak yang 1 lagi ini dia butuh dia nggak bisa kalau dilakuin bareng-bareng gitu kan. Kemudian pernah dilakukan juga sendiri itu juga dia masih agak bingung gitu. Dia masih agak bingung, bagaimanakah gitu, bagaimanakah harusnya ini mengerjakannya gitu. Dan seperti itu untuk memberikan, untuk memahamkan ini loh yang harus kamu lakukan nak gitu. Kelasnya kelas berapa Bu? Kelas Kelas SD? 5. Kelas 5 SD. Iya. Ya. Ya, jadi kadang saya butuh 2 kali, 3 kali gitu. Wah, atau kalau enggak saya langsung hubungin orang tuanya. Jadi orang tuanya yang mesti diajarin supaya dia yang membantu ini si anak gitu. Cuman kan orang tuanya malam baru tiba di rumah kan gitu, karena dari pagi sampai malam itu si anak nih bersama dengan kakak, sementara kakak juga ada pelajarannya sendiri kan, mesti PJJ gitu. Yang seperti itu. Oke, Bu Adel, Bu Adelia. Jadi
kembali ke topik kita hari ini, diferensiasi pada asesmen profil anak. Jadi ada juga guru SLB yang saya dampingi pembuatan RPP-nya, karena kan kata-kata asesmen ini bisa dibilang baru ya, sesudah Merdeka Belajar di launching Pak Menteri, lalu ada penggunaan kata asesmen, lalu tersebarlah kata asesmen kemana-mana. Nah, kawan yang guru SLB ini bilang, Bu Ega, kita kan di SLB udah lama ya kenal asesmen, katanya begitu. Sama nggak asesmen yang dimaksud Pak Menteri dengan asesmen yang selama ini ada di SLB? Nah, yang selama ini asesmen yang ada di SLB adalah asesmen profil murid. Itu harus kuat kalau di SLB. Sedangkan asesmen yang dimaksud Pak Menteri sebenarnya asesmen hasil belajar. Walaupun kalau kita perhatikan, sebenarnya Kementerian Pendidikan juga pengen ngarah ke asesmen profil murid. Karena bukan hanya ABK yang butuh diketahui pribadi-pribadinya. Sebenarnya setiap kita yang mengaku normal ini juga pengen dikasih orang tahu kita itu gimana. Jadi murid umum juga sebenarnya butuh asesmen profil murid. Nah, kenapa perlu asesmen profil murid untuk anak inklusif? Jadi gini, Ibu tahu kelebihan dia apa, kekurangan dia apa. Karena anak-anak ABK itu kan ada macam-macam. Ada ABK itu yang dia nggak ngerti penjelasan guru sama sekali. Tapi dia bisa luar biasa dalam hal mengerjakan praktek-praktek. Ini mungkin ABK-nya cenderung ADD, itu cenderung disleksia. Dia tinggi, IQ-nya sebenarnya tinggi, tapi terlihat seperti anak yang ber-IQ rendah. Kebetulan ini baru share kemarin di KGB Medan, ada satu guru yang share. Jadi muridnya ya Bu Adel, itu nggak ngerti kalau ada pelajaran daring, itu nggak ngerti, apapun nggak ngerti, mungkin mirip dengan murid Bu Adel. Tapi ditandai oleh si guru ini, anak ini selalu mengerjakan tugas yang berbeda dengan yang dia suruh. Misal, pernah dalam kegiatan RPP daring, ibu guru kebetulan kelas 4 SD ini, dia menyuruh membuat toge. Ya, karena itu yang paling mudah. Jadi kacang hijau, kacang apa, dibuat jadi toge gitu, di tisu atau di mana gitu. Udah ya Bu, jadi toge. Nah, dia bilang ke murid-muridnya dalam WhatsApp, lalu kemudian kadang-kadang video call, ayo kita bikin toge. Nanti proses pembuatan togenya di video dikirim ke grup atau ke Japri, lalu nanti hasil akhirnya dipoto. Murid melihat berapa senti naiknya, begitu ya Bu. Nah, si anak inklusif ini itu tidak mau di video lagi megang togenya. Lalu dia membuat tugas baru yang tidak disuruh guru. Toge itu, begitu udah jadi toge, udah panjang tertentu, ditanamnya di tanah. Ditanamnya di tanah. Dan dia bilang, Ma, saya mau lihat ini jadi pohon atau enggak. Kan kelihatan seperti anak yang nakal, anak yang nggak peduli. Kalau gurunya menjelaskan baik di ruangan kelas ataupun di daring, itu anak kemana-mana matanya. Terus nggak peduli. Kadang mamanya sampai harus ngekep biar dia video call sama gurunya gitu kan. Tapi ketika dia tidak ada kontak mata pun ternyata dia mendengar. Karena ibu guru ini kan saya ajak refleksi. Ada nggak ibu menyampaikan dalam penjelasan bahwa benih tumbuh menjadi kecambah, lalu kecambah itu nanti jadi pohon. Dia pikirkan, ada Bu Ega. Nah, sebenarnya dia menuruti kata-kata ibu, tapi dengan cara dia sendiri. Malah dia lebih cerdas dong Bu dari murid yang lain. Gitu. Jadi Bu Adel, butuh banget asesmen profil murid. Karena anak-anak ber-IQ tinggi malah terlihat seperti anak ber-IQ rendah di kelas. Jadi kita perlu tahu, dia itu tidak memahami karena memang tidak paham, atau karena dia memahami lebih dari itu, atau karena misal tidak mendengar, atau karena dia sulit punya kontak mata. Jadi Ibu Adel perlu tahu ini ABK-nya, ABK kemana. Boleh cari Bu informasi, googling banyak luar biasa. Boleh cerita-cerita sama kawan-kawan guru SLB, boleh, atau boleh kalau ada waktu Bu Adel langsung cerita di sini, kira-kira saya bisa menerawang, karena memang harus ketemu muridnya langsung ya, saya menerawang, oh ini kayaknya muridnya harus begini. Nah, dari cerita ibu guru yang semalam itu saya sampaikan, dia harus tes IQ. Bukan tes IQ rendah, tapi
murid ibu ini punya IQ lebih tinggi. Kalau dia tatap muka, Bu Adel, nggak daring, itu anak lasak, bergerak ke sana kemari, nggak ada kontak mata, tapi ternyata dia, dugaan saya itu punya IQ cerdas. Jadi Bu Adel, kalaupun anak tidak paham, Ibu Adel bisa menurunkan tujuan. Misalnya, saya punya, dulu ya tahun ajaran lalu itu punya 6 murid, jadi 3 itu punya masalah telinga ya, tunarungu atau tuli murni, artinya tidak ada ketunaan lain. 1 ada masalah dengan IQ, yang 2 lagi ada masalah dengan ADHD, itu lasak. Jadi dia double ketunaan. Nah, saya mereka waktu itu kelas 3 SD, itu kan sudah, wah luar biasa, itu sudah keperkalian. Nah, jadi saya menurunkan kurikulum itu. Saya buat RPP khusus untuk anak 3 tadi, karena mereka mayoritas. Tapi untuk yang 2 dan 1 tadi, saya turunkan. Jadi misalnya yang lain itu sudah masuk ke perkalian, nah mereka saja untuk menghitung 1 sampai 5 belum bisa. 1 sampai 10 belum bisa. Jadi saya turunkan ke situ. Namun, seperti yang saya sebutkan tadi, ada momen di mana saya harus naikkan. Ini kayaknya anak sudah mulai paham nih 75%. Kita naikkan. Jadi dia punya target sendiri. Namun harus samaan dengan teman-temannya, Bu Adel. Jadi walaupun dia 1 sampai 5, kawan-kawannya udah perkalian, tetap kita sampaikan perkalian sama dia, dan kelihatan tuh dia ngeblank, nggak ngerti. Oke, baru kita turunin. Jadi tetap di awal perlu diberikan haknya sama dengan kawan sekelasnya, tapi ketika kita sadar dia nggak paham, kita turunin. Jangan, ini nggak paham, ini udah kok belajar sendiri, biar ibu khusus yang pinter-pinter ini aja. Jangan, tetap diberikan, baru kita lihat. Itulah umpan balik dalam konsep Merdeka Belajar ya, Bu Adel. Boleh seperti itu Bu Erni? Boleh tanggapan? Atau gimana? Oke, baik. Terima kasih. Bu Adel, ada tanggapan? Ya, sudah cukup Bu Erni. Thank you. Terima kasih Ibu Ega. Sama-sama. Oke, ada yang lain teman-teman? Mau share pengalaman? Halo Pak Sen, monitor kah di sini? Saya agak serem ini Bu Erni, ini tim RPP kok pada datang. Iya. Ada Bu Tia, ada Bu Khoifah, Pak Den, ada Bu Emi juga Makassar. Aduh, saya jadi grogi. Kok keren nih, keren. Aduh. Mantap, mantap. Nah, Makassar aku tanya nih berbahagia. Pak Gatroman. Ini kayaknya tim RPP lagi reuni ya di sini ya. Kesempatan buat belajar Kak Erni. Ya, betul-betul. Iya, benar. Kok Bu Moren, ada yang mau di-share-kan? Ya boleh kalau misalnya, tapi kita tunggu dulu, ada nggak yang mau nambah? Kalau misalnya ada, dikasih kesempatan dulu. Yang lain dulu. Kalau misalnya ada. Bu Rahma, bisa videonya dibuka enggak? Bu Rahma dari komunitas guru belajar Wajo ini. Kalau Bu Deda, tim RPP juga ya? Bu Deda, ada pertanyaan atau saran? Sementara ini nyimak dulu. Oh, nyimak dulu. Banyak yang nama-nama itu nih, nama. Halo Bu Koif. Halo Bu Koifah. Halo Bu Ega, ikut belajar nih. Lama nggak ketemu, kangen. Ada Pak Impu, mau nanya Kak, Pak Impu Sanjaya. Oke Pak Impu, silakan. Mana nih orangnya nih?
Pak Impu bisa langsung buka mic-nya saja Pak kalau ini. Oke, silakan Pak. Assalamualaikum, perkenalan Bu Ega dan teman-teman. Iya. Suaranya kurang kedengaran, mungkin bisa perkenalan dulu. Halo. Bu Ega dengar nggak, Bu Ega? Aku nggak dengar. Saya dengar sedikit, Bu. Oke. Ya, silakan, Pak. Iya. Halo, Assalamualaikum. Ya, di sini memang agak terputus-putus juga, mungkin sinyal di sini ya yang kurang bagus. Gini, Bu, saya Impu terkait dengan pembelajaran daring ini. Kira dari RPP manual ya, dari RPP yang konvensional yang sering teman-teman guru buat, itu untuk memaksimalkan hasil belajar itu kira-kira bagian apanya nih yang paling bisa dikembangkan, ditingkatkan untuk menyesuaikan dengan pembelajaran daring. Kira-kira itu aja, Bu. Kira-kira untuk memaksimalkan nih, supaya RPP-nya benar-benar bisa siap pakai untuk pembelajaran daring. Kira-kira bagian mananya yang paling mungkin untuk kita kembangkan, bagian mananya yang paling mungkin untuk kita maksimalkan. Bisa nggak ya, Dipan? Kedengaran enggak ya? Dengar, Pak. Aku kurang dengar apa ya, Bu? Bisa langsung. Oke. Silakan, Bu Ega. Saya dengar Bu Erni. Semoga yang saya pahami ini pas ya Pak Impu. Nanti kalau nggak pas, tolong dikasih tanggapan atau umpan balik. Terima kasih Pak Impu Sanjaya atas pertanyaannya. Jadi kan dulu RPP konvensional, sekarang RPP daring PJJ. Nah, gimana cara memaksimalkan hasil belajar? Tadi pertanyaan Pak Impu dengan kondisi daring seperti ini. Nah, saya yakin Kampus Guru Cikal, kawan-kawan komunitas guru belajar percaya bahwa dengan memahami profil belajar murid, kita akan hasil belajar yang maksimal. Itu. Kita paham diferensiasi murid, kita paham profil murid, kita paham asesmen awal, asesmen profil murid. Jadi gimana caranya biar meningkatkan asesmen hasil belajar diawali dengan asesmen profil murid. Ada satu cerita ya Pak Impu yang diceritakan oleh Pak Ketua KGB Nusantara, Pak Usman, waktu pertama-tama temu pendidik spesial Merdeka Belajar bareng Pak Buki waktu itu. Jadi Pak Usman bercerita, kalau ada yang tahu, nggak apa-apa ya, saya ceritain balik ya. Cerita Pak Usman waktu itu ada seorang guru yang mungkin di Makassar ya, atau di Jeneponto, pokoknya daerah Sulawesi Selatan, guru SMK, yang kebingungan karena ada, ya dari sekitar 20-an muridnya itu ada yang sekitar 5 orang gitu yang nilai ujian kan guru dia SMK elektro ya, SMK listrik, hasil ujiannya itu tentang yang paralel seri campuran itu hubungan listrik ya, ada yang tahu nggak apa nama itu paralel rangkaian listrik ya, rangkaian listrik ya, aduh saya kok jadi lupa ya, tentang rangkaian listrik paralel seri. Jadi Bapak guru SMK ini membuat asesmen dalam bentuk soal. Dan soalnya itu sederhana, dia bikinnya KKM-nya biasa-biasa aja lah ya, 70-an gitu. Walaupun dilapor 75, tapi sebenarnya itu nilainya rendah. Kita sering gitu ya, KKM 75, tapi sebenarnya kita bikin soal agak-agak 65 gitu, biar muridnya bener gitu ya. Sering gitu. Berarti saya pelaku juga. Jadi, nggak dapat yang 5 ini, nilainya rendah. Kan kalau rendah harus remedial. Nah, di remedial dituruninnya lagi soalnya. Nggak ngerti juga anaknya Pak Ibu, yang 5 ini. Jadi dia itu udah ngeblank, udah 2 kali remedial, nilainya rendah terus. Padahal teman-temannya bisa jawab gitu. Hanya sedikit yang nggak bisa jawab.
lalu dia ke workshop bengkel elektronya, dan dia melihat ada lampu-lampu yang hidup nyala atau ada lampu yang mati. Dan tiba-tiba dia berpikir, kan rangkaian listrik berhubungan dengan bagaimana bisa menghidupkan lampu. Tapi kan dia memilih asesmen hasil ujian, dan mereka nggak mampu. Lalu coba deh kasih ujian praktek. Jadi mereka dikumpulin, nah itu ada sekitar 7 lampu. Oke, dihidupin. Gimana caranya Pak? Kalian pikirkanlah, apa alatnya Pak? Pikirlah suka hati, yang penting ini, dia berpikir gini, si Bapak ini berpikir, secara teori, kalau murid ini tidak bisa jawab tentang rangkaian listrik, Pak Impunya malah keluar ya. Gimana Bu Erni? Belum selesai ceritanya. Jaringan kali Bu. Iya. Oh itu masuk lagi Pak. Oh itu masuk lagi. Semangat. Jadi Pak Impu. Jadi Pak Impu, ketika murid nggak bisa mengerjakan soal rangkaian listrik paralel, seri atau campuran, menurut Pak Guru SMK ini murid nggak akan bisa menghidupkan lampu. Karena itu teori harus ada gitu menurut beliau. Jadi dia ngasih tugas praktek tuh biar ada nilai kasihan gitu loh Pak Impu, cuma nilai kasihan aja istilahnya. Ternyata hidup lampunya Pak Impu dibuat oleh 5 murid itu. Dan membuat si guru ini jadi terduduk, terhenyak. Jangan-jangan 20-an murid yang bisa menjawab soal di atas kertas tentang rangkaian listrik, nggak bisa ngidupin lampu. Jadi kita perlu membuat juga, mencoba memahami kembali sebenarnya hasil belajar itu apa? Nilai di kertas atau kemampuan anak memahami? Bisa jadi dari 20 orang yang nilainya tinggi-tinggi itu karena dia menghafal rumus nilainya tinggi, tapi mungkin dia malah sulit menghidupkan lampu. Dan 5 anak yang nggak bisa ngerjakan soal, ternyata bisa hidupkan lampu. Jadi ketika Pak Impu menyebutkan meningkatkan hasil belajar, yang pertama hasil belajar apa yang mau kita tahu, yang mau kita nilai. Lalu yang kedua, bagaimana asesmen profil murid. Murid-murid yang bisa menghidupkan lampu itu biasanya cenderung kurang memahami teori tulisan-tulisan. Adik kandung saya sekarang udah menikah, udah punya anak. Dulu dia juga di SMK listrik. Jadi saya suka cerita itu karena saya ingat adik saya. Sekarang dia kerja di sebuah perusahaan ambal gitu, perusahaan spring bed gitu, tempat tidur pegas. Jadi dia bagian ngelangsir ya. Jadi memindahkan dari gudang ke tempat penjualan, dia tim yang melangsir. Jadi dia itu sampai sekarang kali-kali itu dia nggak hafal dalam artian 8 kali 7 gitu. Dia agak sulit memahami itu, tapi dia tidak ABK. Tapi kalau ada spring bed yang ditumpuk 3 ke kanan, lalu ke atas 4, dia tahu itu berapa. Jadi dia memang tipe pelajar yang melihat langsung, baru dia bisa berhitung. Tapi kalau secara teori, ada spring bed yang ditumpuk 3 ke kanan, 4 ke atas, berapakah total? Dia nggak ngerti. Tapi kalau, ini di spring bednya hitung, bisa. Jadi Pak Impu diferensiasi terhadap asesmen profil murid di awal, lalu asesmen hasil belajar di akhir, itu menentukan murid ini bisa meningkat tidak hasil belajarnya. Dan yang terakhir, kita guru harus memaknai kembali apa maksud hasil belajar. Gitu ya Pak Impu. Saya yakin ini tidak menjawab pertanyaan dan maksud Pak Impu, tapi mungkin ini bisa jadi inspirasi. Sebenarnya kita guru mau murid itu paham apa? Menghafal atau melakukan sesuatu sesudah dia memahami ilmu yang kita ajari, dia melakukan sesuatu, dia berkarya. Dia bekerja dengan baik di masyarakat atau apa. Itu ya Pak Impu. Boleh ada tanggapan Pak Impu, nggak apa-apa. Kalau misalnya kasus gitu, dari pengalaman Pak Impu sendiri boleh. Gitu Bu Erni. Iya, makasih Bu Ega, kelempar lagi keluar. Kayaknya signalnya itu ya Bu Erni keluarnya ya. Keluar sendiri keluar. Oke. Pak Satur Rahman ada yang mau itu
mau dibagikan ke teman-teman Makassar nih. Tim RPP ini harus dicuri ilmunya nih semua nih. Ya, Harus. Bu Erni, jangan pertanyaan bilang Bu Erni ya. Pak Catur Ya, jangan. bukan pertanyaan. Kalau pertanyaan saya ampun angkat tangan. Bukan pertanyaan, tetapi memberikan praktik baik. Oh. Pak Catur, ceritain dong. Tadi kan ada teman-teman pada saat pertama itu tentang RPP 1 lembar. Karena mau membuat 1 lembar dipaksain hurufnya yang dikecilin. Akhirnya jadi 1 lembar. Nah, gimana tuh mengsosialisasikan di sana, di tempat sana? Oke, ini kan jatahnya Bu Ega ya. Gak apa-apa kan, biar semuanya ilmunya dicuri. Oke, iya. Ini nambahin ya. Jadi ini saya join malah disuruh bicara. Rasa terdengarkah? Ya, bagus. Lanjut. Oke, jadi untuk RPP Merdeka Belajar, saya dan Bu Ega dan kawan-kawan yang di sini juga ikut hadir di Makassar ya. Jadi untuk RPP kadang orang masih termindset bahwa RPP-nya harus 1 lembar. Jadi memang ketika kita bimbingan atau pendampingan ke peserta itu, ada yang memang pengennya itu sebenarnya RPP-nya tuh beberapa lembar, kemudian berubah jadi 1 lembar karena fontnya itu dikecilkan. Jadi otomatis RPP-nya jadi 1 lembar, nah kayak gitu. Nah sementara saya dan teman-teman cuma bilang bahwa 1 lembar itu seperti apa ya? Seperti sebuah, kalau misalnya itu sebenarnya nggak 1 lembar, hanya bahasa meringankan saja sih. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita mendengar kata 1 lembar, itu kan terasa ringan dibandingkan berlembar-lembar kayak gitu. Jadi sebenarnya RPP-nya bisa 2 lembar, nah kayak itu bisa, tergantung nanti dalam skenario pembelajarannya tiap guru kan berbeda-beda. Jadi kan tidak bisa kita memaksakan untuk jadi 1 lembar, kita press kegiatannya dengan kata-kata atau alur cerita yang sama sekali nggak bisa dipahami, sehingga itu terpaksa sekali kayak gitu. Jadi runtut saja, spesifik saja dalam langkah pembelajaran, entah itu mau 1 lembar atau 2 lembar, hajar aja kayak gitu. Jadi jangan langsung terpatok cuma 1 lembar ya. Jadi itu dipaksakan sekali kan, fontnya jadi dikecil-kecilkan atau dibuat 2 kiri dan kanan kayak gitu kan. Kayak gitu paling. Jadi kata 1 lembar itu hanya gambaran saja lah untuk biar kita itu pikirannya lebih adem dibandingkan ketika kita lihat RPP sebelum ada kata-kata 1 lembar seperti itu sih. Itu tambahan dari saya, Bu Ega, peace. Oke. Ini Bu Koif tadi juga Bu Koif. Terus Bu Tia. Ada yang mau bertanya atau gimana nih? Saya Kak Erni. Ini kita Bu Koif, halo Bu Koif. Bu Koif kok muncul terus hilang lagi. Sambil ngelesin nih Bu. Ada murid yang datang nih malam-malam. Wah, keren. Oh, hebat tuh. Kasihan Bu, di sini tuh dalam sehari dapat tugas 20 halaman coba. Adalah anak SD. Halaman diapain? Ngerjain matematika. Itu mindahin sekolah ke rumah itu kalau gitu. Sama orang tuanya dibawa ke sini. Itu sih